Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amama. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan imanlah kita bisa melaksanakan pagi ini menuju Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj dan sekaligus menyambut berdatangnya bulan agung yaitu bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022. Kemudian salam dan salam terutama kita hadiahkan ke lingkungan alam yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya. Kemudian kami hormati Bapak Imam kita yaitu Bapak Ustaz Mustaqim SPDI. Kemudian kami hormati Bapak Ustaz yang sengaja kita undang, alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini yaitu Bapak Ustaz Haji Zulhel Zakir LC dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kemudian kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, tidak kami sebutkan dari mananya, yaitu dari manapun Ujung Batu, alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini. Umumnya kaum muslim dan kaum muslimat, semoga apa yang dapat kerjakan pada malam hari ini, langkah kaki masjid kita ini dinaik kepada oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami, alhamdulillah sudah berada di masjid kita. Yang terpenting anak-anak semuanya tidak ada bicara-bicara, kita dengarkan apa yang disampaikan Ustaz nantinya. Kemudian kami sebagai pengacara membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan dianggaplah berlangsung. Kemudian yang kedua pembacaan malam ilahi oleh adinda kami yang bernama Arisman Maulana Al-Hafiz. Yang ketiga tausiah agama yang akan disampaikan Ustaz nantinya. Dan yang keempat jadah atau makan bersama. Yang kelima penutup. Untuk Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara selanjutnya, alangkah baiknya sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara kedua pembacaan malam ilahi oleh adinda kami Arisman Maulana Al-Hafiz. Kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا لا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saja kami ucapkan ke Adinda Arisman Maulana Hafiz. Semoga yang mendengar atau membaca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu Allah SWT, selanjutnya acara kita yang ketiga yaitunya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yaitunya Bapak Ustaz Haji Zulherwin Zakir MC. Kepada Pak Ustaz, waktu menentukan persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين sidang majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sembari membuktikan dengan amal ibadah kita agar kiranya rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat menambah nikmat yang lebih besar dari Allah berupa nikmat iman dan Islam serta ketakwaan yang akan senantiasa menyertai diri kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bagi sekalian dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini seperti mana yang disampaikan oleh protokol kita tadi tentang kehadiran kita dalam rangka menyambut peristiwa Isra dan Mi'raj serta menyambut kehadiran bulan Ramadan yang semoga Allah panjangkan umur kita dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Untuk itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, mengawali dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 sampai ayat 106, di mana Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Ada orang yang beramal, bahkan rajin beramal, tetapi amalnya sia-sia. Rajin sholat, rajin puasa, berzakat, haji, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Tetapi kata Allah, mereka ini amalnya sia-sia. Seperti apa sia-sianya amal mereka ini? Dalam ayat ini Allah menjelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya selama hidupnya di dunia, tapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Amalnya sia-sia bukan malam ini saja,
Amalnya sia-sia bukan hari ini saja. Amalnya sia-sia bukan pekan ini saja. Amalnya sia-sia bukan bulan ini saja. Amalnya sia-sia bukan tahun ini saja. Tetapi amalnya sia-sia selama dia hidup di dunia. Ada kakek dan nenek muslimah meninggal di usia 80 tahun. Selama 80 tahun dia beramal, semua amalnya sia-sia. Tetapi kakek ini mengira dirinya telah berbuat sebaik-baiknya. Apa katanya? Apa kurangnya saya? Saya sudah Islam 7 keturunan. Saya sudah salat. Saya sudah puasa. Saya sudah berzakat. Bahkan saya sudah haji. Saya sudah berkurban. Apa lagi kurangnya saya? Menurut dirinya, dia telah sempurna berbuat amal kebaikan. Untuk itu kita semua Bapak sekalian, jangan mengukur diri kita dengan hawa nafsu kita. Mari kita mengukur diri kita bercermin dengan Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, masyarakat muslimin, Al-Quran ini berbahasa Arab. Paling utama sekali Al-Quran ini apa gunanya? Yang paling utama sekali Al-Quran ini apa gunanya? Bapak sekalian, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Nah, masalahnya Quran ini berbahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, bisakah Al-Quran menjadi pedoman hidup? Bisakah Al-Quran menjadi petunjuk? Nggak bisa, karena kita nggak ngerti artinya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya memohon dan meminta kalau ada yang berkenan mendampingi saya membacakan terjemahan Al-Quran. Ada yang memberikan Quran terjemahan? Ada yang bisa membacakan di samping saya? Mohon maaf Bapak sekalian, saya suka didampingi dengan orang yang membacakan terjemahan. Karena ketika saya tinggal di kampung saya di Pariaman, ada saudara di sana saya sekampung mengatakan si RBD itu Qurannya bukan Quran Pariaman, Qurannya itu Quran Medan. Rupanya Quran Medan sama Quran Pariaman berbeda. Itu Medan dengan Pariaman, karena saya lahir besar di Medan. Qadarullah ayah ibu asli darah Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandai. Saya tinggal di Pariaman, kalau kecamatannya Pariaman Utara, kota Pariaman, kalau penagariannya Nagari Mangguang, desanya Tanjung Sabar. Ada yang saya membaca? Ada yang lain yang berkenan untuk membacakannya? Bagi saya material, karena ada terlontar bahwasanya Quran yang selama ini saya sampaikan Quran Medan. Nah, saya khawatir sampai di ujung batu ini kata orang Quran seri, Quran Pariaman, beda lagi. Jadi saya mengharap kalau ada yang bisa berkenan membacakan terjemahannya. Alhamdulillah. Silakan di sini ya. Ada pusukan. Lebih khususnya. Ini kemuliaan orang yang ahli Al-Quran. Ya. Baik. Bagi sekalian dalam hati Allah, di ayat 104 Allah tadi menegaskan dalam surat Al-Kahfi, orang ini amalnya sia-sia selama hidupnya di dunia, tapi dia menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, apa penyebab orang tua ini
semua amalnya sia-sia. Dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka ini orang-orang yang ingkar, kafir kepada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Ingkar kepada ayat-ayat Allah. Boleh jadi ingkar kepada ayat Allah. Ada orang yang Islam 7 keturunan, usia sudah 30 tahun, tapi tidak pandai belajar baca Al-Quran, tidak pandai baca Al-Quran, tidak mau sungguh-sungguh belajar baca Al-Quran. Karena apa? Pandai baca Al-Quran tidak buat kaya. Tapi kalau punya kebun sawit bisa kaya. Karena di ujung batu ini banyak orang-orang kaya, pengusaha, pemilik kebun sawit. Pertanyaannya, semoga pengusaha kebun sawit itu orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Kalau tidak guna kebun sawit. Sebutir bakal sampah sawit saja nggak akan mau mati. Bagus sekali. Dosa bangga sekali dengan banyak kebun sawit. Dosa bangga. Karena sampahnya saja pun tak akan bisa kita bawa mati. Hanya Al-Quran inilah yang akan kita bawa dalam diri kita. Ada orang Islam tidak mau belajar membaca Al-Quran. Ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Ada yang rajin baca Quran tapi tak tahu artinya. Ada yang tahu artinya tapi tak paham maksudnya. Berbeda arti dengan maksud dalam sekali. Contoh misalkan kalau diterjemahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban berjilbab bagi para wanita. Ditegaskan dalam terjemahan hendaklah menggunakan jilbabnya. Nah, hari ini banyak orang para wanita meyakini jilbab itu yang di atas kepala. Oh, cantik jilbabnya ya, beli di mana? Padahal jilbab itu sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi aurat wanita dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tapi ingat, ada komanya kecuali muka dan telapak tangan. Jangan diganti semua, nanti jadi pocong. Walaupun ada sebagai ulama berbeda pendapat tentang masalah niqab atau cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan, ya, dan ada yang membolehkan untuk membuka wajahnya. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Pakai cadar silahkan, alhamdulillah. Tidak pakai cadar juga alhamdulillah. Tapi yang penting auratnya tertutup. Ya, selain muka dan telapak tangan. Ada orang yang tahu maksud daripada Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Ada yang mengamalkan hanya untuk dirinya seorang. Tak berani menyampaikan ke orang lain, takut orang marah, takut orang tersinggung, takut orang benci, takut dimusuhi, takut dipenjara, takut diusir, takut dibunuh, hingga tak berani menyampaikan kebenaran. Dan kita akan melihat nanti orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran ini bagaimana dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi orang penyebabnya ingkar kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah. Sudah tahu kita akan mati dan mati kita tidak sama dengan binatang-binatang mati. Karena apa? Kita akan dibangkitkan lagi dan Allah akan mempertanyakan, akan menghisap semua amal kita. Pertanyaannya, kita sadar dan meyakini boleh jadi nanti atau besok kita pasti akan mati. Pertanyaannya, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takutkah kita menghadap Allah apabila persiapan kita tiada sedikit pun?
Ibu, orang tadi amalnya sia-sia karena dua penyebab. Pertama, ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah, termasuk dalam melaksanakan sholat. Ingat, ada orang yang sholat, tapi apa kata Allah dalam surah Al-Maun? Fawailun lil musallin. Celaka, neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Sholat, rajin sholat, neraka wail untuknya. Apa penyebabnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya yang lalai, ya, orang yang lalai dalam sholatnya, dan mereka sholat karena dia. Begitu pula ada orang yang rajin sholat, tetapi sholatnya tidak diterima karena apa? Karena inti daripada sholat itu belum didapatkannya. Apa itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Akhirnya, sebab dari dua perkara ini, beramal tak sesuai dengan Al-Quran. Jadi intinya maksudnya ternyata orang ini beramal tapi amalnya tak sesuai dengan Al-Quran. Amalnya tak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka amalnya menjadi amal yang sia-sia. Dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'u jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Orang ini nanti amalnya fahabitat a'maluhum, kata Allah, maka hapuslah amalan-amalan mereka, hapuslah. Baru sekalian, kalau dulu kita sekolah kata guru, nah, tolong hapus papan tulisnya. Itu maknanya papan tulisnya bersih atau ada tulisan? Bersih. Jadi di papan tulis itu sudah ada tulisan. Kemudian kata guru, hapus tulisan itu. Begitu pula amal kita. Di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Amal kebaikan kita, kata Allah, fahabitat a'maluhum, hapus amalan-amalan kebaikan mereka. Sementara amal-amal buruk tetap tertulis. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kata Allah, dan hari akhirat kami tidak mengadakan penimbangan terhadap amal mereka. Kita beriman nanti dari akhirat ada namanya mizan, ada timbangan. Umpama ini timbangan kebaikan, ini timbangan keburukan. Amal kebaikan tidak ditimbang oleh Allah, tetapi amal keburukan tetap ditimbang. Betapa ruginya manusia. Ini karena sebabnya beramal tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Beramal seenaknya udah lele kan orang Jawa. Beramal sang karapet dewe. Beramal dengan kalaman hutang seorang-seorang. Nah, masih ini dapat oleh Allah. Nah, kita ingin bahas sekarang tentang orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan ilmu-ilmu Al-Quran, tidak peduli dengan nasihat-nasihat Al-Quran, maka kita akan melihat bagaimana mereka di mata Allah. Silakan buka surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 36 dan 37. Yang punya Quran Android silahkan dibuka yang ada terjemahannya. Surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 36 dan 37.
lain waktu nanti ayat Quran kan bisa baca ya masing-masing. Karena selama ini kita ya, saya yakin kita rajin baca Quran, tapi kita kadang artinya jarang kita baca ya. Surat berapa? Disediakan bagi orang yang bertakwa salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Sesungguhnya. Dan barang siapa yang mengetahui dari kebenaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami dan setan menyesatkannya dan memberikan manfaatnya. Ya, sudah kita perdengarkan terjemahannya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maknanya pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, maka kami jadikan sebagai baginya setan sebagai teman yang menemani. Maknanya paham tak? Artinya sudah tahu, tapi maksudnya paham tak? Maknanya apa? Barang siapa yang berpaling daripada ajaran-ajaran Al-Quran, tidak mau tahu dengan ajaran Al-Quran, contoh misalkan wanita berjilbab. Siapa laki-laki yang boleh melihat aurat wanita? Bagaimana cara berjilbab menutup auratnya? Ya, jangan menutup aurat, jangan berjilbab ikut tutorial binatang-binatang film. Ya, tutorial hijab. Tarik ke kanan, angkat kiri, putar kanan, sim selabim, abrakadabra, dicelang pareman tumbong baru betul baru. Tahu tumbong baru? Itu apa? Pada yang mana tahu ya? Dia berkerudung, ya, dia berkerudung, tetapi belajarnya dari mana? Belajarnya dari sinetron, tutorial hijab, ikat samposasi, ikat sana, ikat sini, ikat buter silsilah abrakadabra, buang. Sementara lehernya diikat gitu. Ini mah mafia. Tidak. Ini dia. Tidak mau lihat Al-Quran bagaimana menyebutkan, tafsirnya bagaimana, uraian hadisnya bagaimana, tidak mau tahu. Barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Al-Quran, begitu pula termasuk orang yang rajin sholat tapi tidak tahu ilmu tentang sholat. Cari orang ruku pula, cari orang tegar pula, lihat orang sujud pula, tidak tahu dia belajar ilmunya, tidak mau belajar. Saya pernah Pak di Jawa, ketika saya masih di Jawa sekolah, di Masjid Agung Surakarta itu, ya, di Agung Surakarta, sehabis sholat Jumat ada orang sholat sunnah, Allah Akbar, datang simbah, kakek datang, lewat depan orang sholat, sama yang sholat dihalangi, sama simbah diajak salaman. Dia orang sholat, simbah ini lewat. Kewajiban kita orang yang sholat, kalau ada orang yang lewat, dia baik. Dihalangi kan? Kita halangi. Datang simbah, oh ini anak Muhammad saya. Dia ajak salaman.
Oke, matur nuwun nggih. Nggih bareng sewu. Wes tuwe ra ngerti tentang sholat. Haram hukumnya lewat di depan orang sholat. Haram hukumnya, makanya dihalangi. Datang simak, diajak salaman. Parah lagi ketika saya di Malaysia, di Masjid Jami, Kampung Baru, Kuala Lumpur, dan Coket. Ya, ada orang sholat, begitulah kejadiannya, habis sholat Jumat. Lewat orang, dihalangi, malah dia yang berangkat. Ya, ya, orang yang menghalangi mau ditinjunya. Ya, akhirnya syukur yang ini tidak melawan aku tahu. Ya, ya, akhirnya apa? Akhirnya orang yang mau meninju ini langsung jalan, dia tunggunya di pintu. Ditunggunya di pintu, masya. Bodoh nggak ketulungan. Aku nak dapat kecek kata orang Minang kok. Tainting ada dia tak kurang ada di luar. Bodoh lah dia. Itu pepatah kami orang Minang. Ya tak Jo? Sudah tahu salah malah meninju orang lagi. Lu bayangkan. Setelah dikasih tahu baru ya. Ramai pula orang yang menilainya. Ya ditunggunya oleh sholat ini. Ya. Aku tadi bodoh nggak mau belajar, sok pintar. Ya. Padahal semestinya naik pesawat terbesi. Ya. Jadi maknanya apa? Orang yang berpaling daripada pengajaran Al-Quran dan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Allah jadikan setan sebagai sahabatnya. Bapak Ibu punya sahabat enggak? Punya kawan karib enggak? Punya? Kalau punya yang bapak-bapak punya kawan karib, kalau misalkan kawan karib itu bermalam di rumah, kira-kira kawan karib itu mau ajak dia bersama dan satu kamar dengan kita. Suami kita di situ, istri kita di situ, teman karib kita ajak tidur satu kamar dengan istri kita. Begitu enggak kita ajak tidurnya? Sahabat. Sahabat kita ini mau enggak? Enggak. Ibu suami istri mau enggak nemani? Ya, bapak-bapak yang katanya sayang sama istrinya, mau enggak nemani istrinya BAB? Udah sayang. Mau enggak nemani istrinya? Mau enggak? Enggak mau. Tapi pertanyaannya, ketika kita di WC, ada enggak yang menemani kita? Ada enggak? Siapa itu? Setan. Ketika kita berhubungan suami istri, ada enggak yang menyertai hubungan kita? Ada enggak? Ada. Apa doanya ketika kita berhubungan suami istri? Yang lupa berarti ini jarang praktek kali ya. Ya. Enggak tahu doanya. Atau jangan mau mengerjakan hubungan suami istri, baca buku dulu. Bentar ya, Dek. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Doanya Allahumma a'udzubika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari setan. Maknanya apa? Jangan sampai hubungan badan kita itu setan juga ikut menikmati. Karena setan itu seperti kita. Saya sering kejadian meruqyah pasien-pasien itu, ya, kadang yang dua wanita, yang masuk badannya siapa? Kadang perempuan dan laki-laki, katanya pas sayang sama laki-laki ini supaya jangan diganggu orang, kasihan dia. Ternyata jin itu juga cinta kepada manusia. Jin itu ternyata cinta juga dengan manusia. Nah, bagaimana supaya ketika kita berhubungan suami istri, jin laki-laki tidak masuk dalam tubuh suami, jin perempuan tidak masuk dalam tubuh wanita? Maka baca doa itu tidak cukup dengan bismillah saja. Baca doa itu. Ketika kita tidak baca doa itu, maka niscaya jin laki-laki masuk ke badan laki-laki, jin perempuan masuk ke badan perempuan. Di akhirnya yang menikmati hubungan itu bukan kita berdua. Ada dua pasang di situ, manusia dan jin. Hingga akhirnya kita doakan,
Mau bertanya, jauhkan setan daripada engkau rizkikan kepada kami berupa anak. Jangan sampai anak kita kemasukan setan. Ini enggak supaya anak kemasukan setan, nanti anak baik ini anak. Ini kasurnya, spraynya, ini anak. Di bawah spray taruh gunting, benang, pisau, cangkul, ya, bajak sawah. Hah? Di bawah tempat tidur anaknya ada gunting macam-macam. Oh, anak supaya tidak kena palasi, gantung bawang putih, bawang merah, ladu merah, lalu itu tomat, direbus susunya sekalian. Atau ketika anak lahir nggak diazankan, nggak, akhirnya ada pejabat yang mengatakan suara azan disamakan dengan suara anjing. Mungkin pejabat itu waktu lahir digonggong sama anjing. Nggak diazani sama bapaknya, hingga disamakannya suara azan dengan gonggongan anjing. Itu pejabat anjing namanya. Ya. Tapi sedang mati. Nah, itu akibat apa? Tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Baik, itu yang pertama. Apabila seorang muslim tidak peduli dengan Al-Quran, maka Allah jadikan setan sebagai sahabatnya. Lanjut ayat yang ketiga. Dan sebelum mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sedang mereka menyangka bahwa mereka dapat petunjuk. Orang yang sesat ini, orang yang ditemani oleh setan ini, hingga perbuatannya itu diarahkan oleh setan, bahkan dia merasa dirinya dapat petunjuk. Apa contohnya? Ada orang kita ajak sholat, yuk sholat yuk, jangan sholat kali kamu aja sholat belum tentu kamu masuk surga, jangan sholat kali kamu. Ayo pakai jilbab. Uni, jangan sosok ngurus saya ya. Uni yang berjilbab ini belum tentu masuk surga. Betul memang kata mereka, kita yang sholat ini belum tentu masuk surga. Ada jaminan kita masuk surga? Tidak ada jaminan, belum tentu. Wanita yang berjilbab itu juga belum tentu masuk surga. Betul, kita sadar itu. Sedangkan kita yang sudah rajin sholat, wanita sudah berjilbab, belum tentu masuk surga. Apalagi yang tak sholat. Kau beruntung kenapa? Kau beruntung. Sudah fasik sombong pula gitu. Sedangkan kita yang rajin sholat yang belum ada jaminan masuk surga, wanita yang berjilbab juga belum jaminan masuk surga. Apa kata mereka? Saya walaupun tidak berjilbab tapi hati saya suci. Saya tidak berjilbab tapi hati saya baik. Saya walaupun tidak sholat tapi saya rajin sedekah. Setiap Isra Mi'raj dan sedekah saya paling banyak. Sholat enggak. Emang mau nyogok malaikat? Ini yang pertama. Jadi orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, Allah jadikan setan sebagai teman karibnya yang selalu menyertainya. Yang kedua, akibat dari mengadakan Al-Quran, Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat Allah.
dan mereka memiliki mata tetapi tidak menggunakannya untuk melihat pandangan Nabi Rasulullah Allah, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak menggunakannya untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan bagi sesat kami. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetap tidak merukan ayat-ayat Allah. Mereka yang punya hati tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati tidak ada membesarkan dan mengagungkan Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa bumi, tsunami, likuifaksi, badai, angin topan, gunung meletus, dan segala macam musibah semuanya tidak diambil pelajaran untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sudah tahu ada jadwal pengajian, tidak mau datang. Yuk pengajian yuk, oh sibuk, tidak ada waktu. Yuk pengajian yuk, nanti kalau pengajian tahu dosa. Yuk pengajian yuk, pengajian semuanya nggak boleh ikuti agama ini, sempit dunia ini. Enggak, akhirnya nggak mau dengar pengajian. Dengan azan Allahu Akbar juga tidak bergerak di tempat duduknya. Ada di kampung orang, Bapak sekalian, kalau musim sampah bahasa Minang itu bahasa Minang kan? Ada di kampung orang kedai kopi, masjid berdekatan, berkumandang azan Allahu Akbar. Yang bangko yo, lo bangko. Tahu bangko siapa? Ada siapa bangko? Kai, dia tu Jawa tak? Dia bangko kepala wajib tu. Kedai kopi dekat dengan masjid, berkumandang azan, ada wirid pengajian, masih main batu kowa juga di kedai kopi ini. Ini yang namanya itu binatang kayak begini. Ulaika ka'annahum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Jadi laki-laki yang mendengarkan seruan azan tetap duduk di kedai kopi, main batu koa, main mabuk, sibuk di kedai kopi, itu jenis binatang ternak yang hina, kata Allah. Kalau ada orang Islam mengaku Islam dulu keturunan, sholat seminggu sekali, cuma hari Jumat saja sholatnya. Jawab, bahkan kalau sholat Jumat aja, akhirnya saya cakap, kau muncul berindah. Tidak tahu diulang aja. Kenapa sholat seminggu sekali bang? Ini mending daripada nggak ada. Mending daripada nggak ada. Ada yang sholat kapan maunya saja. Ada yang sholat untuk bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan rajin dia datang. Lucunya, sholat maghrib tidak, sholat tarawih iya. Ini sakit otak kepalanya ini, pikir otak. Sholat tarawih hukumnya sunnah apa? Sholat maghrib hukumnya wajib. Malah sholat tarawih ramai orang ke masjid, sholat maghrib ramai tak? Coba ini survei membuktikan jamaah di masjid kita ini. Setiap bulan Ramadan jadwal sholat maghrib berapa sof dia datang? Satu sof ya maghrib ya. Tarawih? Aduh, banyak sakit otak ini. Banyak sakit otak. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sholat maghrib hukumnya wajib. Malah sholat tarawih yang orang ramai-ramai datang. Itu pun minggu-minggu pertama. Sudah itu bagi orang kampung aneh-aneh ciayam. Pertama keluar ciri-ciri wangi, anehnya baru keluar. Lalamu
masuk angin, mandingin ciri itu. Begitu pula ketika awal Ramadan datang sampai keluar, ya Pak? Di masjid begitu sampai keluar, penuh sampai keluar. Oh pasti penuh di luar sana. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, balik semula. Karena apa? Akan nampak nanti siapa yang ibadahnya musliman, lihat nanti nggak akan tahan sampai ke Ramadan karena ibadahnya musliman, nggak akan sanggup di akhir Ramadan itu. Orang munafik. Ya. Jadi orang yang punya hati dan ada takut kepada Allah SWT kapan maunya saja. Ini saya tanya lagi nih, mana mas saya tanya ini. Bapak Ibu sekalian, sepakat tak sholat hukumnya wajib? Ibu, sepakat tak sholat hukumnya wajib? Orang sakit boleh tak tinggal sholatnya? Gimana mau sholat nggak sanggup berdiri? Duduk nggak sanggup juga? Berbaring juga nggak sanggup angkat tangan? Jadi salah, tetap wajib sholat. Iya, anak baru coba mulai. Berapa banyak? Coba jujur, berapa banyak orang yang pengantin duduk di pelaminan yang sholat? Berapa banyak jujur? Ya? Dia nggak sholat. Gimana mau sholat? Ini curi gimana? Celak ini gimana? Suci ini gimana? Tamu gimana? Lebih berharga pula tinju daripada Allah lagi. Kurang ajar. Rela meninggalkan sholat demi tinju dan celaknya. Maka ingat tadi, ibu bilang, yang sakit saja wajib sholat dah. Walau nggak bisa angkat tangan, tetap sholat dengan isyarat. Maka kalau ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, waktu pesta pernikahan dan sholat, kewajiban kita menyolatkan. Sholatkan mereka. Karena apa? Mereka sudah mati. Mati apa? Mati kerajaan. Ini orang kampung. Mati kerajaan. Dia di radio sehari, radio setan. Allah kan mau tahu, dia tahu apa aja. Tahu loh. Sengaja meninggalkan sholat hanya karena alasan lucu, berjas muka kayak badut. Bersolek, bertinju, bermakeup itu dalam Islam itu apa namanya? Dalam hukum Islam apa namanya? Saya tanya namanya dulu, bukan hukumnya. Namanya tabarruj. Menampakkan kecantikan, keelokan, wajah, penampilan, suara, tingkah laku kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu namanya tabarruj dan hukumnya haram. Suami yang senang istrinya bergincu, bermakeup, bercelak keluar rumah, itu namanya suami dayus. Apa suami dayus itu? Suami dermo yang melacurkan istrinya, rela dipertontonkan oleh suami-suami orang lain. Ya. Ini karena apa? Karena hati itu tidak ada mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata tidak ambil pelajaran, telinga mendengarkan nasihat tidak ada perubahan. Kok kata orang dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu maksudnya apa itu? Hah? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maksudnya? Hah? Tidak nyakui. Masih menimpa lewat ya. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Tersumbe, diam. Terus masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, meskipun ini ada lewat. Lewat. Ini nggak lewat, nyumbat ya. Masuk telinga kanan, keluar lagi. Kebanyakan kita kata orang Medan. Dan juga di zaman ini banyak-banyak macam-macam selera makanan kita. Karena banyak makan basi pakak, basi durian, basi madang. Ya, hingga nggak bisa kasih tahu. Pengajian lunak-lunak nggak mempan. Harus bantu kaji loh. Dan kali-kali bantu lunak-lunak nggak akan mempan. Ini yang kedua. Orang yang mengabaikan Al-Quran, nggak tahu halal haram, sudah jelas
sudah jelas menutup aurat hukumnya wajib. Kadang seperti satria baca hitam, kadang berjilbab, kadang tidak. Pergi ke pasar pakai jilbab, pergi kerja pakai jilbab, nyapu halaman pakai surat potong suaminya. Ya, itu jenis binatang ternak. Nah, ada orang yang marah ketika saya lupa Jumat saya viral itu. Yang saya samakan orang yang nggak sholat sama dengan binatang ternak. Yang ada yang bilang, kurang aja Ustaz kok. Bersambuan kurang ingat sembahyang belum kabau. Nah, menjelekkan pada sekalian. Ya. Orang yang nggak takut meninggalkan sholat, tak takut meninggalkan sholat. Mata tidak melihat pelajaran, telinga tidak mendengarkan nasihat, biasa meninggalkan sholat. Dalam ayat tadi, orang yang seperti begitu seperti binatang. Nah, saya jelaskan, kalau kita orang Islam, binatang yang kita ternakan apa? Kambing, sapi, jawi, kabau, ayam, itik. Pertanyaannya, kalau ada lagi Islam yang kabau, orang kita Islam, dia tidak sholat, itu sama dengan kerbau. Anak pengantin tadi, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, tidak sholat, sama dengan kerbau. Pengantin kerbau, kabau. Bantuannya manusia ya. Perangai kabau, perangai binatang ternak. Pertanyaannya, mau tidak disamakan dengan binatang ternak? Mau tidak? Kan halal. Mau tidak? Nah, kalau mau kita dengarkan ayat berikutnya. Al-A'raf 176. Al-A'raf 176. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Dikatakan halalnya Tadi ada lidahnya, dan jika kami membiarkannya, dia mengerukkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakan kisah-kisah itu agar mereka mengikuti. Kalau kami menghendaki kata Allah, kalau kami mau kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau Allah ingin memuliakan kita ini, Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Bukan Allah muliakan kita dengan banyaknya sebut sawit. Bukan di situ letak kemuliaan. Bukan Allah pilih kita jadi anggota dewan. Bukan di situ letak kemuliaan. Bukan dijadikan kita hartanya banyak. Bukan di situ letak kemuliaan. Bukan Allah afiat kita wajah yang tampan yang cantik cerita. Bukan di situ letak kemuliaan. Disinilah letak kemuliaan apabila kita memahami Al-Quran. Tapi manusia cenderung kepada dunia. Mana apa? Tak mau sungguh-sungguh belajar Al-Quran, sibuk dengan urusan dunia. Contoh, kalau di kota-kota, tak tahu ada di sini apa tidak. Banyak orang tua takut anaknya tak pandai matematika, tak pandai bahasa Inggris, tak pandai fisika, ditambah bimbel lagi. Satu materi pelajaran bayarannya juta-jutaan untuk bisa anak kita pintar matematika supaya lulus UN. Untuk satu matematika mau bayar juta-jutaan, untuk Al-Quran gratis. Ya, program Al-Quran gratis, tidak berbayar, makan gratis, asrama gratis, masih banyak yang tidak mau bayar. Betul nggak? Tapi untuk matematika, dibimbelkan ke BO. Geger otak artinya.
habis waktu untuk urusan dunia dan mengikuti keinginan nafsu yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing dan bawang. Orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat sama dengan anjing dan bawang. Wanita yang tidak menutup aurat sama dengan anjing dan bawang. Betul tak? Tahu tak? Semestinya wanita ini mulia dengan menutup aurat, tapi masih ada orang Islam yang tidak menutup aurat, itu wanita anjing. Ada pengantin laki-laki membina rumah tangga, duduk-duduk laminan, tidak sholat, pengantin anjing. Batosan karena lagi. Ini firman Allah yang kita baca di sini. Maka saya suruh buka Quran. Jadi kalau ada ibu punya menantu tidak sembahyang, itu menantu anjing. Kalau kami di Pariaman, laki-laki ini dijapui. Tapi alhamdulillah saya kemarin tidak dijapui sebab saya buta, tidak celek, tidak lumpuh, tidak hilang harta, tidak. Maka saya dijapui. Saya tahu rumah calon istri saya. Saya tidak boleh dijemput. Aku tidak pernah celek. Saya waktu menikah tidak ada mencilok video. Saya menikah tidak ada mencuri uang mertua saya. Tidak ada uang hilang. Tidak ada uang mertua saya yang hilang. Jadi laki-laki Pariaman itu banyak mencilok TV tuanya hilang, TV tuanya untuk modalnya. Mudah-mudahan ada suami kita buang tidak. Balik jom. Baca. Jadi yang kurang maju aja. Ini kalau kita mau begini marah kalau kita yang dapat lihat. Kurang aja kasih semua maju-maju. Kamu maju terus sebenarnya. Ya. Aku alhamdulillah dijatuh indah sebab kamu bukan celek. Mencilok di TV indah sebab tak peluang hilang. Ambo baralek ini ambo ada mengincin ada bacalah ada positif ancak dengan kebun. Sampai kini baru anak kali ini. Alhamdulillah. Tanya sama istri saya. Tak ada gitu lagi semua. Menikah kali pesta kali ibadah kamu laki-laki. Situ perempuan sendiri laki-laki. Tak ada yang bercampur. Saya menikah datang waktu sholat zuhur, datang waktu asar. Saya pengantin laki-laki. Semua tamu laki-laki saya sholat berjamaah semuanya. Ada di sini orang buat macam itu. Ada orang Pariaman buat macam itu. Jom. Ada orang bukit tinggi buat macam itu. Dah. Laganya ada pasal video syarat pasal kitabullah, syarat pengatur, ada yang memakai itu lagi cabut gajah otak. Tak belajar ini mama. Kena ini mama. Ini mama majar kenakan baju batu ini mama. Setiap paralel anak menakan pesta, anak menakan tidak sholat ini mama santai. Laganya anak di kampung menakan di dinding. Mamanya kejadian mengampun di kedai. Gimana mau ngajarin anak menakan? Jadi kalau kita habis untuk menimbangkan dunia ini, tidak peduli dengan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah sama dengan anjing. Dicoba cari aku, ibu-ibu di rumah coba lihat, suaminya itu orang apa anjing? Lihat, sholat tidak? Kalau tak sholat, berarti itu. Ada jamaah saya tinggi, saya suruh baca terjemahan ini. Apa katanya? Maka perumpamannya seperti wow. Saya tanya Pak, yang Bapak baca di situ apa Pak? Yang tertulis apa Pak? Anjing sudah. Bapak, kenapa kok Bapak baca wow? Karibana. Bapak baca wow, tidak berarti, tidak beradai. Pak, aku tanya Pak, itu firman siapa?
Itu firman siapa? Firman Allah. Berarti Allah tidak punya adab. Allah tidak berarti. Allah tidak sopan. Allah tidak punya adab. Kurang ajar kita itu. Kalau kata Allah anjing, katakan anjing tak perlu diperharus bawah. Kalau kafir, kata Allah katakan kafir tak perlu non-muslim kafir. Ini sekarang mau bilang kafir aja nggak boleh sekarang. Ustaz radikal. Ustaz radikal, ciri-ciri radikal menyebut orang di luar sana dengan kata kafir. Ustaz radikal, otak kafir radikal. Ada orang membuat undang-undang aturan. Orang yang menyebut di luar Islam dengan kata kafir radikal. Otak kebanyakan makan uang haram tak tahu. Berapa banyak ayat Al-Quran menyebutkan kata kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada pakai nama suratnya surat Al-Kafir, mau dilupa? Ini surat Laisal Muslim. Ya, Qul ya ayyuhal laisal muslim. Kurang ajar. Ini coba Ustaz-ustaz dibilang radikal. Nanti kalau Ustaz menyebut kata kafir radikal. Ini tempel yang datang ini sudah mau cari kapan Ustaz ini bonus radikal. Intel obat kau belum mampus tau. Ya? Kalau kau datang dengan ceramah cuma menunggu Ustaz selesai lidahnya supaya melaporkan dengan atasan mulai pangkat jabatan mati kau dalam pangkat jabatan kau. Sumpah Allah kau paling mudah terlaknat. Lebih takut kau sama atasan daripada kepada Allah. Kalian tangkap para ustaz, kalian tangkap para ulama, kalian berkuasa di dunia. Di akhirat kau pasti mati kau nanti. Kau akan berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hei dia tobat kau belum mampus. Siapa Tuhan kau rupanya? Kalau kau tangkap para ustaz untuk menakut-nakuti ustaz, hingga ustaz pencilan yang tinggal lagi, ustaz pencilan yang tinggal lagi, neraka dan bawahnya semua. Karena memang tanda-tanda akhir kiamat nanti banyak ulama-ulama yang menyeru banyak pintu-pintu neraka. Ustaz-ustaz pencilan. Ini masih muslimin dan muslimat. Apa yang mereka lihat? Allah menyebutkannya. Maka orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, mereka yang buat Allah sama dengan anjing. Lebih gila pangkat dan jabatan. Saya tahu sebenarnya ini salah, tapi gimana lah ini perintah atasan. Kalau saya kerjakan, saya kena pecat. Kalau saya kena pecat, anak ini makan apa? Gak bertabik kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, bukan atasannya yang memberikan rezeki. Ini masalah muslim ini. Lanjut. Masih sabar? Masih tahan? Sebenarnya saya pengennya sebelum pengajian tadi ada protokol kesehatan. Apa itu? Tensi darah, tensi jantung normal nggak tensinya? Saya takut kalau tensinya naik dengan kondisinya sedang kencang atas. Ada normal tensinya ya? Aman-aman aja kan? Atau kalau perlu banyak-banyak makan daun pepaya ya? Gak apa-apa, nasi makan pepaya supaya tensinya turun. Karena kalau pengajian itu voltase tinggi ini memang. Ya. Baik sekalian.
Berikutnya, saya tanya, menurut Bapak Ibu, binatang apa yang paling hina dalam pandangan kita? Binatang apa yang paling hina? Babi, anjing, belum. Ini cuma di kampung saya yang terkenal ini. Kalau nggak orang Pariaman, nggak tahu dia lagi, bukan orang Pariaman dia, yang ketiga ini. Apa? Barua. Kau baca orang Pariaman, tuh Pariaman, aduh, barua, barua. Barua. Saya pertama tinggal di kampung. Kata orang kampung kan kalau perantau nggak sosialisasi sama masyarakat, dah dulu adalah kopi, itu dah kali bermasyarakat kamu. Ambo coba dulu dari kopi. Baru tiba ke kampung apa yang cara kampung lah tiba orang berjangkit macam cara kampung awak. Baru yang jangkit apa sasih begitu. Lah tiba orang macam cara kampung awak. Dia apa? Dia bodoh tak pernah membaca sejarah Nabi itu berjangkit nak. Nggak ada Nabi yang seksi itu, nggak ada Nabi seksi. Nabi berjangkit saja. Kami yang berjangkit itu cuma beda kalau jangkitnya. Jangkit kami nggak pernah disampo, sampo. Nah, akhirnya saya juga beri kopi ini. Konon untuk beradaptasi dengan sosialisasi dalam masyarakat. Duduk sebentar, biasanya kelepak, beda. Uang baru, di mana sebetulnya uang itu baru. Dan dia, bawa, sama kamu yang baru. Berarti lo baru. Akhirnya, ini harus tinggal sembang. Nanti lama-lama saya pun ini belum sudah. Akhirnya nggak tahan saya dulu dilapor kopi itu Pak. Ya. Sebelum kata baru kata dia ngomong. Ya. Menurut kita binatang yang paling hina itu tidak anjing, babi, beruk. Tetapi menurut Allah binatang yang paling hina. Lihat surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat 22. Sesungguhnya makhluk bergerak di atas nyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang curi dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak benar. Siapa di penggunaan Androidnya yang artinya berbeda? Di situ apa artinya? Malu bergerak. Pertanyaannya, apa saja makhluk yang bergerak? Makhluk yang bergerak apa saja? Manusia, hewan. Jadi manusia ini bisa sama dengan hewan, makhluk bergerak yang bernyawa, kata Allah. Yang paling buruk dalam pandangan Allah, sesungguhnya makhluk bergerak yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang peka dan orang yang bisu. Makhluk yang paling buruk, lebih buruk daripada anjing, babi, dan baruah lain. Siapa? Orang yang masih pakat. Lah menengah azan tidak sembahyang lain. Lah yang keluar babi lain. Apa? Tadi tensi tinggi kok kan? Ada contoh. Kuli bangunan. Dapat borongan bangun masjid, renovasi masjid, kerja di masjid, ya, masuk waktu sholat, apa kata mandornya? Berhenti, orang sholat, tukang itu tak sholat. Apa kesimpulannya? Tukang itu kalau nggak babi, anjing, baru. Kalau dia orang, apa harus dilakukannya? Kalau dia orang, apa harus dilakukannya? Sholat. Suka
di masjid kerjanya, kerja di masjid, renovasi masjid, masuk waktu azan, lihat orang sholat, tak tergerak hatinya tuh sholat. Coba ya, ada tak kayak begitu? Pernah lihat tak? Sering lihat tak? Apa kata mandornya? Berhenti kerja, orang sholat. Orang sholat, dia tak sholat. Kenapa? Karena dia bukan orang, binatang. Aku dipacarai dari psikopat. Tadi sama-sama kabar tak muat. Bisa muat 2 jam tak muat jo. Lebih kurang 2 jam tidak muat jo. Padahal orangnya lebih 20 binatang. Ya. Mohon maaf. Ini kajian harus disampaikan Bapak sekalian. Yang pertama tadi, binatang yang paling buruk dari orang yang minta. Percaya bagaimana? Tidak mau mendengar, tidak mau mendengar, tidak mau tahu. Sudah mendengar, tidak mau berubah. Yang pertama. Yang kedua, binatang yang paling buruk daripada babi, orang yang bisu. Siapa ini? Orang yang tidak berani bicara. Kenapa? Takut dipenjara, takut diusir, takut ditangkap, takut dibunuh. Cari aman saja, selama yang enak-enak saja. Jangan nyinggung-nyinggung siapa-siapa. Yang penting supaya besok orang senang, tahu-tahu besok diundang lagi. Dan kalau nggak diundang, gimana dapat amplop? Saya katakan, tadi malam saya katakan, tadi pagi juga saya katakan. Saya kalau dikasih pengurus sama pengurus kasih amplop, saya campakkan amplop itu. Saya nggak butuh amplop. Hah? Kamu bilang? Saya nggak butuh amplopnya. Hah? Amplopnya saya buang, betul? Nggak percaya? Saya buang amplopnya. Ya tentu isinya selamatkan dulu. Loh, kalau sama isinya saya buang, ini umpama amplop, ada isinya, saya buang, ketemu sama pemaku. Nah, ketemu sama pemaku amplop ini ada duitnya. Apa kata pemaku? Wah, rezeki amplop katanya. Dibelinya minuman keras. Dia berdosa, saya jadi berdosa. Begitu pula ketemu sama penjudi. Dapat amplop ada isinya, dibelinya PT nomor togen. Dia berdosa, saya berdosa. Nah, supaya dia tidak berdosa, saya tidak berdosa, saya selamatkan isinya dulu, itu amplopnya, agar tidak memberikan kesempatan mereka membuat maksiat. Sama-sama baik kita itu. Jadi Bapak Ibu kalau undang saya pas bikin amplop, transfer aja lah. Ini kadang penceramah bikin amplop. Mana mudik yang isi amplopnya tebal, mana amplopnya isinya tipis. Biasanya Ustaz lebih senang kepada amplop yang tebal. Pak, kalau mau tebal, tambah kardus, kasih masuk amplop, kardus Indomie, potong gede-gede, segala tipis. Wah, tebal, dibuka 10.000. Mengharap amplop yang tebal. Tidak berani ngomong yang benar, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, menyampaikan nasihat mengikut selera para pendengar. Ustaz, jangan sampaikan ini ya, jangan sampaikan itu ya. Apa aja ceramah Pak itu? Pengakuan Ustaz Abdul Somad kenapa dia tidak mau menjadi Ustaz tetap di televisi? Karena penceramah di televisi itu telah diatur, tidak boleh nyinggung ini, tidak boleh nyinggung itu. Neraka untuk kau. Lah kalau ceramah tidak boleh nyampaikan dia begitu, terus mau ngapain? Tidak berani nyampaikan yang benar, takut dibilang radikal, takut dibilang wahabi, takut dibilang teroris, takut dibilang khawarij. Cari aman saja ceramahnya. Binatang paling buruk dalam pandangan Allah. Nah, sudah jam berapa?
Saya kalau tidak dikontrol ini nanti bisa sampai subuh di kamar kita ini. Sanggup Bapak bisa sampai subuh? Hah? Sanggup? Saya nggak sanggup. Nah, jadi maknanya apa? Kalau kita beribadah nggak mengikuti tuntunan Rasulullah Al-Quran, maka bisa sia-sia amal kita. Nah, terutama nih bagi bapak-bapak, Pak. Oh, Pak, silakan tuh, Pak. Senang kita masih ada? Masih ada ya? Di antaranya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah neraka bagi orang yang sholat. Kenapa? Karena tidak memperdulikan tentang sholat berjamaah. Pak, saya tanya ke Bapak, sholat berjamaah hukumnya apa? Apa hukumnya? Dari mana tahunya? Sebutkan satu dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Yang bisa menjawab 2 juta kontan dari Pak Bupati. Ya, surat apa? Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Hukumnya? Tunaikan zakat. Hukumnya? Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya? Sholat berjamaah. Hukumnya? Wajib bagi para laki-laki. Al-Baqarah 43. Rasulullah menegaskan sebaik-baik sholat yang fardu bagi laki-laki di masjid, sebaik-baik sholat yang fardu bagi wanita di rumah. Tapi apabila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan kau halangi, asalkan mereka terhindar daripada fitnah. Jangan bawa fitnah ke masjid. Boleh ke masjid, jangan bawa fitnah. Apa fitnahnya itu? Jangan ke masjid pakai gincu pula. Siapa imamnya ya? Pakai gelang imitasi, ya, pakai kuah harum, baygon, biar mati dindingnya, ya. Jangan seperti itu. Jadi sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu pun di masjid, sebagai sholat wanita di rumah. Kalau ada suami yang sholat di rumah, itu namanya suami solehah. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu lelaki soleha. Oh, coba lihat laki-laki di rumah itu laki-laki sejati apa laki-laki soleha? Sejati apa soleha? Kalau sejati pasti setiap sholat 5 waktu ke masjid dia. Kalau soleha di rumah sholatnya, kaki cuah di lantaran. 2024 kaki suami. Lelaki sejati itu bukan rokoknya di Samsu. Jadi itu lelaki sejati. Lelaki sejati itu bukan minumannya extra jos, lelaki sejati itu bukan badannya pakai kantong. Lelaki sejati yang sanggup mengangkat kelopak matanya di waktu subuh, itulah lelaki sejati. Betapa banyak kuli panggul bisa mengangkat beban berpuluh-puluh kilo. Karung beras bisa diangkat berpuluh-puluh kilo. Sanggup maraton, sanggup bersepeda, sanggup kemana. Tetapi mengangkat kelopak mata di waktu subuh, rasanya berton-ton rasanya. Tidak terangkat kelopak mata ini. Dalil yang kedua tentang wajibnya sholat berjamaah, surat An-Nisa ayat 102. Silakan dibuka. Surat An-Nisa ayat 102.
Surat An-Nisa ayat 102. Mohon maaf Pak, bisa saya minta Aqua gelasnya Pak, bisa Pak? Aqua gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Pengasih lagi Maha. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka atas sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah ditunaikan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Hendaklah datang golongan yang lain untuk salat, lalu mereka salat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lemah terhadap senjatamu dan harta benda-mu, lalu mereka menyerbukamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kemasakan. Dan bersiap-siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menggunakan bagi orang yang beriman. Ya, kita ulangi lagi terjemahannya. Ulangi lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila engkau Muhammad, ya, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. berada di tengah-tengah mereka dalam kurung sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri ikut sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Sholat besertamu dengan menyandang senjata. Sholat di mana ini? Sholat sembari menyandang senjata. Sholat di mana ini? Sholat di medan perang. Rasulullah, manusia yang dijamin masuk surga, bahkan pertama sekali masuk surga dengan para sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar yang dijamin masuk surga radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah perintahkan di medan perang tetap wajib sholat berjamaah. Di medan perang tetap wajib sholat berjamaah. Apa alasan kita dalam kondisi aman tidak mengerjakan sholat berjamaah? Apa alasannya? Para laki-laki yang tidak datang sholat berjamaah, apa alasannya? Nanti di medan perang sholat apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Tetap wajib sholat berjamaah sampai Allah mengatur bagaimana caranya. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menggunakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Allah mengatur apabila kamu hendak sholat. Diatur dalam ayat surat An-Nisa ayat 102. Ini umpama imam, ini makmum di suri yang pertama, makmum di suri yang kedua. Ada beberapa orang sholat sembari menyandang senjata. Apabila imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum di suri pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum di suri kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Imam tidak sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd, tetap siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit menuju rakaat yang kedua, Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Kemudian makmum yang tadi mengikuti imam pindah ke belakang.
pindah ke depan bergantian. Makmum yang baru pindah ke depan menyempurnakan satu rakaat, makmum yang pindah di belakang siap-siap sembari menyenang senjata. Imam menunggu makmum ini menyempurnakan satu rakaat. Selesai satu rakaat, makmum berdiri, imam memulai rakaat yang kedua. Nabi yang dijamin masuk surga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Apa alasan ustaz-ustaz hari ini yang pandai berceramah tapi malas mendatangi sholat berjamaah? Apa alasan buya-buya, kiai-kiai, tuanku-tuanku yang tidak mendatangi sholat berjamaah? Sampai di kampung kita Pariaman banyak masjid yang tutup, yang buka hanya seminggu sekali masjid buka. Kenapa? Banyak tuanku Cilapor yang mengajarkan wajib sholat berjamaah. Sampai masjid ada yang buka seminggu sekali, cuma hari Jumat saja. Habis sholat Jumat tutup, minggu depan baru buka. Tanya sana ambilnya orang Padang Satu. Tanya sana ambil jong-jong Sungai Geringgiang. Semakin pedalaman Pariaman itu, begitu banyak masjid yang tutup. Hanya seminggu sekali bukanya. Kenapa? Karena ulama-ulama penjilat yang menjual-jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah untuk kepentingan pribadi mereka. Nabi yang dijamin masuk surga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita, Pak? Nabi di medan perang nyawa taruhannya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apa alasan kita dalam kondisi aman tidak mendatangi sholat berjamaah? Apa alasan kita? Berarti bapak-bapak yang tidak ke masjid bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Bapak-bapak yang tidak menjalankan sholat berjamaah 5 waktu bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Tinggal pilih, mau jadi cabok, mau jadi anjing, atau dibunuh perlu anjing. Tinggal pilih. Marah Pak? Marah terus orang itu. Sejak 1400 tahun yang lalu ayat ini ada dalam Al-Quran ini. Adakah kita pelajari ayat ini? Adakah kita renungkan ayat ini? Bagi para laki-laki yang masih malas sholat berjamaah, besok masih malas sholat berjamaah, maka kalian lihat subuh besok yang nggak datang anjing. Tinggal pilih mau jadi anjing atau mau jadi kerbau, atau lebih hina pada kerbau lagi. Nggak usah datang ke masjid, di rumah ada sholat. Anjing. Waktu Ustaz karena anjing, ya. Kenapa kaji ini kalian? Nih, buka surat Al-Baqarah ayat 74. Aku banyak kaji kok. Kenapa kok keras sekali pengajian kali ini? Ya, lihat Al-Baqarah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah dan keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang muncul jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah teringat terhadap apa yang kamu kerjakan. Lantas kata Allah setelah itu hatimu keras seperti batu. Hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Ini dia. Kenapa? Karena tidak mengkaji Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Jadi Pak, kalau coba cuma dia tahu, bisa dengan undang-undang. Ya, bapak-bapak, sholat berjamaah hukumnya wajib. Nah, bisa. Bapak-bapak,
ibu-ibu yang tidak mengamalkan Al-Quran sama dengan anjing. Kurang apa lunaknya? Karena hati sudah keras batu, lama tak peduli dengan Al-Quran, yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Dah kembali-balik cara pandangannya, tak bisa dia kasih tahu. Sementara batu itu ada yang muncul jatuh karena takut kepada Allah. Batu saja, ternyata batu dia kalau kau umpan. Ternyata batu ada yang menjadi jatuh karena takut kepada Allah. Batu ternyata masih takut kepada Allah. Ada manusia lebih tidak takut kepada Allah, lebih keras hati daripada batu. Makanya Pak, mohon maaf Pak, style saya sekarang memang begini. Kalau usul Bapak suruh lunak-lunak, ganti ustaznya. Memang jatah saya, biar yang jaga yang keras-keras saja. Yang lunak-lunak, jatah ustaz yang lain saja. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, panggil ustaz. Yang kare-kare biar rambut. Sebab selama ini telah banyak ustaz yang lunak-lunak, tak berubah juga kita. Bertahun-tahun mendatangkan usul yang lunak, kosong juga mesin kita. Lihat subuh, bertahun-tahun Isra Mi'raj, bertahun-tahun peringatan Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj, subuhnya berlunak jamaahnya. Tidak juga berubah. Nah, setelah pengajian hari ini, Bapak Ibu mengundang saya, atau salah alamat mengundang saya. Salah alamat mengirimkan Ustaz. Dari awal sampai akhir kesian pendidikan di awal mati-matinya. Salah alamat. Siap undang itu. Wajo tuh, takkan kita orang kampung ini. Ya. Baru sekalian, saya beritahu pada seluruh kalian. Terserah Bapak Ibu mau paham atau tidak, mau mengamalkan atau tidak, tinggal pilih mau jadi kabau, mau jadi anciang, atau mau lebih buruk pada waktu lain. Silakan besok subuh yang mau jadi anjing dosa ke masjid. Bapak-bapak yang mau jadi anjing dosa ke masjid. Atau mau jadi kerbau. Maka kita lihat nanti yang subuh sudah datang sama jual cerita. Udah kayak tadi keras pengajian, tidak berubah juga lagi. Masih mendongkol juga hatinya. Sama dengan dua, tapi rembut kok. Ceramah ini dengan dua, tapi hati mendongkol. Tepuna mencunggau ya. Kau bilang aku anjing, kau bilang aku babi. Kalau nggak mau bilang anjing, ikan besok. Ya Pak, nggak usah marah dengan saya. Kalau nggak mau dibilang anjing, buktikan setelah hari ini. Jaga surat 50 dengan berjamaah. Bebas dari kata anjing. Silakan, tinggal pilih mau jadi orang atau mau jadi anjing. Capek atau lalai, awak akan mati. Orang kaya mati, orang bangsa mati. Orang sehat mati, orang sakit mati. Saya mati, Bapak pun mati. Sebelum saya mati, saya sampaikan nasihat ini. Atau sebelum Bapak yang mati, saya sampaikan nasihat ini. Agar apa? Agar kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kajian keras ini dapat menyentuh hati kita yang terlena selama ini. Pak Ibu, pernah lihat anak bayi sakit, anak umur 2 tahun sakit? Pernah lihat? Anak umur 2 tahun sakit dibawa ke bidan. Oleh bidan, obatnya itu digiling-giling. Ya, digiling-giling. Dikasih sirup. Bu, minumkan ke anaknya sehari 3 kali. Umur anak 2 tahun. Diambil sendok. Ya. Masukkan obatnya tadi yang digiling. Dikasih sirup. Anak yang 2 tahun mau nak minum nggak? Mau anak 2 tahun minum ini? Mau? Gimana cara minumannya? Sama ibunya dipegang tangan, dipegang kakinya. Jo,
disumbat hidung tutup hidungnya, gimana? Nampaknya kejam, tapi demi kesembuhan anak, begitulah pengajian ini. Nampaknya karet sakit atau di sini. Maka supaya sehat seperti itu, saya sarankan kaji bokat telinga Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya sehat telinga mata sumber. Fi qulubihim maradun fasadahumullah maradun. Supaya hati yang berpenyakit itu hendaknya sembuh dengan segera. Ibarat kalau orang sudah koma masuk rumah sakit, ya ditutup dan mempan, artinya apa? Diambil magnet, kemana kan? Nah, pengajian kita kayak magnet itulah pengajian kita. Supaya terjaga hati yang terlena selama ini. Demikian saja Bapak saya sama Tero, semoga bermanfaat kajian ini dan semoga dapat kita pahami dan kita amalkan dan kita sadari dan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita temui agar kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya milik Allah semata. Kalau ada yang salah hilaf juga sudah pribadi kepada Allah mohon ampun, kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf. Semoga kiranya kita di masjid ini berkumpul, semoga di surga kita riuh bersama Anda. Semoga wajah-wajah yang hadir hari ini, ibu-ibu, semoga wajah-wajah ini akan senantiasa percaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum memasuki bulan Ramadan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebelum memasuki Ramadan kita bekali ibadah kita dengan ilmu. Jangan beribadah dengan tradisi nenek moyang. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Maka beribadahlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka berbanyaklah menuntut ilmu agama. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.